Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. That from this solemn occasion, a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world Halo Bung, apa kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Benar itu. Jepang tidak ada lagi wewenang untuk negara kita ini. Kita harus segera memanfaatkan momen ini. Benar, ayo kita segera melakukan pertemuan. Baik, Bung. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17, Jakarta pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Silakan duduk, Bung. Baik. Teman-teman sekalian, apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang di radio? Belum, kawan. Dari mana engkau tahu tentang itu? Saya dan saudara Soekarni berkumpul dengan saudara Syahrir dan mendengar berita pengumuman Jepang akan gencatan senjata. Berarti negeri kita sedang dalam kondisi vacuum of power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus segera membagi tugas. Bung Wikana dan Khairul segera pergi ke tempat kediaman Soekarno. Saya dan Bung Darwis akan menyiapkan anggota untuk menyerbu kekuasaan Jepang. Baik, Bung, kami setuju. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Jadi bagaimana ini, Bu? Kita harus segera melakukan tindakan dulu. Ada benarnya juga. Sebentar. Ada gerangan apa kalian malam-malam datang di sini? Ada kerana penting yang harus kita bahas sekarang. Baiklah kalau begitu. Silakan masuk. Baik. Silakan. Malam. Malam. Sama. Silakan dulu. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Ada gerangan apa? Kalian datang kemari malam-malam begini? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Rela aku kepada itu sekarang. Dan potong leherku malam ini jika perlu. Kau tidak perlu menunggu hari esok. Tapi ini waktu yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu. Dan tidak ada lagi hak kuasa di negara ini. Apa yang harus kita tunggu? Para rakyat sudah merdeka oleh penjajahan ini. Jepang itu adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang akan kembali menguasai negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan yang saya katakan dan menganggap bahwa diri saudara sanggup untuk menopang kekuatan sendiri, lantas mengapa saudara sekarang datang kepada Soekarno meminta ia untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apa kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini. Jepang pun sudah kalah oleh perang sucinya. Kekuatan segelintir itu takkan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan, bagaimana kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana kita akan mempertahankan kemerdekaan ini? Coba bayangkan. Bagaimana ajaran kita berdiri di atas kekuatan kita sendiri? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka semakin cepat kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang ditunggu masa kita selama ini, Bung.
Baiklah, Bu. Tapi berikan kami waktu sebentar untuk berunding. Baik, Bung. Ayo, Bu. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini, Bu? Apakah kita harus mengundang para penatua untuk membahas proklamasi ini? Ide yang bagus. Mari kita mengundang mereka. Mari. Assalamualaikum, Bung. Bisakah kalian datang ke rumahku, Bung? Ada hal penting mengenai proklamasi yang harus kita bahas. Baiklah. Saya tunggu kedatangan kalian. Jangan lupa. Sudah menunggu Anda di dalam. Terima kasih, Bung. Oh. Silakan. Bung Anda. Selamat malam. Selamat malam. Silakan dulu, Bung. Bung, apakah ada masalah dalam proklamasi ini? Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan ini dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting adalah bagaimana cara kita melawan kembali sekutu yang berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, untuk masalah proklamasi kemerdekaan, sebaiknya kita bahas lagi dalam sidang PMKI 18 mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, dan itu mereka masih muda. Jika mereka masih pendek, kita harus berpikir ke depannya. Kita harus berpikir secara matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bu. Berarti kita semua sudah sepakat. Baiklah. Ayo kita keluar untuk menyampaikan hasil keputusan ini pada para pemuda. Mari, Bung. Bung Karno, Bung Hatta, bagaimana hasil keputusan kalian tadi? Hasil keputusan kami masih bersifat abu-abu. Dan kita tidak boleh melakukannya dengan tergesa-gesa. Kapan kita menunggu? Kapan kita bisa bergerak? Mau sampai kapan kita bisa tangan Jepang ini? Sabar anak muda. Kesempatan ini memang bagus, tetapi masih banyak yang harus kita pertimbangkan. Kami akan memberikan jawaban secepatnya mengenai proklamasi ini. Cukup, Saleh. Mari kita kembali dan mengabarkan hasil keputusan ini kepada para pemuda lainnya. Baiklah kalau begitu. Bung Karno, Bung Hatta, kami izin pamit. Baiklah. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Bung Wikana, Khairul, apa keputusan dari Bung Karno? Negatif, Bung. Para orang tua ingin membicarakannya di dalam sidang PPKI. Lalu bagaimana dengan nasib negara kita? Kita tidak bisa berdiam diri saja dan melewatkan kesempatan emas ini. Aku punya ide. Mari kita rencanakan penculikan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk mempersiapkan proklamasi. Kami setuju. Lantas, siapa yang akan melakukan aksi ini? Wikana, kamu dan Sudirong menunggu dan memantau orang tua lainnya. Saya dan rekan lainnya akan menjemput Karno dan Hatta. Baik, kalau begitu kita bergerak subuh-subuh. Baik. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bung. Tunggu sebentar.
Waalaikumsalam. Ada gerangan apa kalian datang pagi ini? Kami bermaksud untuk membawa Anda dan Soekarno ikut kami menuju ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang kalian maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian ke tempat pengasingan. Akan terhindar dari bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut dengan kalian. Tapi, bagaimana dengan anak dan istri saya? Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta, Bung, untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Baiklah, kalau begitu, izinkan kami bersiap-siap sebentar. Baik, Bung. Baiklah, kami telah bersiap. Mari kita berangkat. Mari, Bung. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 08.00 pagi. Hai Bung, kemarilah. Ada apa, Bung? Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku sekarang, di mana keadaan mereka. Dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika mereka sampai di Jakarta. Dan aku juga akan menjamin kemerdekaan bagi kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Pak bisa percaya padaku, nak? Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya. Di Rengas Dengklok. Hai nak, kemarilah. Saya, Pak. Ya. Apakah Anda bisa mengantar kami ke Rengas Dengklok? Baik, silakan Pak. Perundingan dengan Soekarno di Rengas Dengklok. Baik, jelaskan maksud saudara sekalian membawa kami ke sini. Maaf atas kelancaran kami, tapi ini demi keselamatan Anda. Bung, kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah sudah kami katakan pada kalian bahwa masalah kemerdekaan ini akan kami selesaikan dalam sidang PPKI? Memang ada benarnya, tapi mengapa harus menunggu Jepang untuk memerdekakan Indonesia jika kita bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri? Dan mengapa harus menunggu sidang PPKI? PPKI kan lembaga Jepang. Kami semua sudah sepakat untuk melakukan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu memang benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Lain itu, kita masih lemah dan masih membutuhkan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang Anda akan lakukan, Bung? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang, saudara sekalian. Mari kita bahas permasalahan ini dengan kepala dingin, bukan dengan ketegangan. Izinkan saya di sini membawa para orang tua untuk membahas secara tertutup. Mari, Bung. Baik. Bung Karno, Bung Hatta, saya mengerti bagaimana pandangan kalian dalam permasalahan proklamasi ini memang butuh dengan pandangan agar menciptakan hasil yang matang. Namun, Bung, saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Apa yang mereka katakan memang benar, dan saya sangat mendukung mereka, Bung. Tetapi, apakah kita bisa? Apakah semua ini mungkin untuk dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu kita akan dapat menemukan jalan yang keluarnya. Lagi pula, para pemuda yang di Jakarta sedang menyusul strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang akan melarang kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa adanya campur tangan dari Jepang. Baik, Bung. Bagaimana akhirnya, Bung? Setelah perbincangan tadi dengan para tua, mereka setuju dengan hasilnya. Kita akan segera mempersiapkan proklamasi untuk kemerdekaan. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta.
Jangan lupa Pak. Terima kasih. Bung Karno, Bung Hatta, bagaimana keadaan kalian berdua? Alhamdulillah baik. Syukurlah kalau baik-baik saja. Bagaimana keputusan yang didapat? Kami setuju. Kemerdekaan ini akan kami laksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan akan kita laksanakan? Menurut saya, bagaimana jika seluruh pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap? Ya, jika mungkin kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah, Bung. Mari kita berangkat. Baik. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Bung, bagaimana jika kita membahas naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Hari sudah larut. Jepang tidak akan mengizinkan untuk berkegiatan. Apalagi kita akan membicarakan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Kami setuju. Kami setuju. Laksamana. Sebentar. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf, kedatangan kami di sini mengganggu Anda malam-malam begini. Di sini, kami perlu tempat untuk membahas rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Wah, benarkah itu? Kalau begitu, saya turut gembira atas kemerdekaan Indonesia ini. Kalau begitu, gunakan ruangan saya untuk smell kalian. Terima kasih, Pak Perwira. Silakan. Terima kasih, Laksamana. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni, Sudiro, dan BM Dia menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperoleh rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Laksamana Maeda yang langsung disetujui. Namun, kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Bagaimana? Menurut saya naskah ini tidak perlu ditandatangani oleh PPKI. Hah? Memang kenapa? Lantas, siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga Jepang. Tadi kita sudah setuju untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, Mak? Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana narasi ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini atas jasa-jasa bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usulan. Bagaimana yang menandatangani cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana, hadirin? Kami setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Bung, tolong kau ketik teks proklamasi ini. Bagaimana teks ini baik-baik? Baik, Bung. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut.
Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah ya Bu, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu, telah menemani Bapak di saat-saat yang cukup menegangkan ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok berlangsung? Ya, besok kita akan melaksanakan upacara. Bukankah, Diiringi dengan lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. bukankah kita tidak punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bagaimana jika Ibu yang menjahitkan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain. Sebentar, Ibu lihat dulu. Oh iya Pak, ada. Kainnya Ibu punya merah dan putih. Gimana menurut Bapak? Tidak apa-apa, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting Ibu sudah menyiapkannya. Iya Pak, Ibu punya ide gimana kalau benderanya kita sebutkan Sangsaka merah putih? Ide yang bagus. Bendera pusaka, sangsaka, dan warnanya merah dan putih. Sangsaka merah putih. Brilian, Bu. Baik Pak, kalau begitu Bapak bersiap sana. Besok kan mau menyusun pidato yang akan dibaca. Baiklah, Bu. Bapak siap-siap dulu ya. Iya, Dan Pak. Ibu segeralah menjahit bendera. Iya. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai, Trimurti, kemarilah. Tolong Anda kibarkan bendera ini sebagai awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bu. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Suhud, Latif, kemarilah. Baik, Kak. Tolong jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat penghormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Kak. Kami akan mengemban tugas ini dengan penuh tanggung jawab. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan bangsa ini. Bendera, siap. Hormat. Gerak. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta.